Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran informatika kelas 11 tingkat SLTA, yaitu materi embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah merupakan sistem komputer yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Embedded system ini terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras embedded system meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan tambahan memori eksternal, input-output, dan juga komponen perangkat yang lain. Sedangkan perangkat lunak embedded system itu sendiri berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut dengan firmware, karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke dalam ROM, EEPROM, ataupun memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali diprogram ulang. Selanjutnya, dalam sebuah embedded system paling tidak memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah memiliki hardware. Yang kedua, embedded system harus memiliki software dan firmware. Dan yang ketiga, embedded system memiliki sistem operasi waktu nyata ataupun real time operating system, atau yang disingkat dengan RTOS. RTOS ini berfungsi dalam rangka untuk mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme dalam rangka untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Jadi dengan demikian, embedded system dapat kita definisikan sebagai sistem yang berbasis mikrokontroler, perangkat lunak, dan juga memiliki sistem kontrol yang sifatnya real time. Berdasarkan fungsi dan performasinya, embedded system dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada embedded system standalone atau sistem tertanam yang berdiri sendiri. Di sini, embedded system dapat bekerja sendiri, dapat menerima input digital ataupun analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output. Contohnya di sini bisa dicontohkan seperti display yang ada pada LCD. Contoh alat yang termasuk kategori standalone dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah ada konsol video game, MP3 player, dan juga kamera digital. Kategori embedded system yang kedua adalah embedded system real time. Di sini bisa dikatakan sebagai embedded system real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Pada embedded system real time ini ada 2 tipe, yaitu yang pertama embedded system hard real time dan yang kedua adalah embedded system soft real time. Embedded system hard real time
Di sini, jika operasi pengerjaannya melebihi waktu yang sudah ditentukan dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Pada sistem embedded hard real time ini memiliki batasan waktu respon yang sangat kritis, yaitu dalam milidetik, bahkan dapat lebih singkat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, embedded system ini dapat kita jumpai contohnya pada kontrol kantong udara pada mobil. Embedded system ini harus dapat bekerja dengan batas waktu yang sangat tepat. Pemilihan chip dan juga RTOS sangatlah penting pada embedded system real time ini. Tipe yang kedua dari embedded system real time adalah embedded system soft real time. Untuk embedded ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas waktu yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performansi menurun, namun sistem dapat terus berjalan ataupun beroperasi. Contohnya, alat dengan sistem ini adalah microwave dan juga mesin cuci yang ada di setiap rumah. Kategori embedded system yang ketiga adalah network embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network atau LAN dan juga bisa wide area network atau internet. Secara fisik, embedded system dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah portable device. Portable device di sini merupakan jenis embedded system yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita bahkan tidak menyadari bahwa benda itu merupakan jenis dari embedded system. Contohnya ada jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, kulkas, mesin cuci otomatis, televisi, telepon, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Bagian yang kedua adalah large stationary installation. Embedded system jenis ini adalah yang lebih kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Embedded system ini juga digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dalam rangka untuk lebih banyak orang. Contohnya adalah lampu lalu lintas, mesin kontrol di pabrik, ataupun bisa disebut dengan programmable logic controller atau PLC. Kategori yang ketiga secara fisik, embedded system ada largely complex system. Suatu implementasi embedded system yang lebih luas dan lebih kompleks. Embedded system ini hanya bisa dilakukan oleh peneliti ataupun profesional pada bidang ini. Contoh dari large complex system ada hybrid vehicles, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh 2 tenaga, yakni bahan bakar biasa dan juga baterai yang dapat diisi ulang. MRI atau magnetic resonance imaging, yaitu suatu teknik penggambaran medis yang dipakai di radiologi untuk mencari bagian tubuh yang terserang oleh penyakit. Dan juga avionics, yaitu sistem elektronik yang digunakan pada pesawat serta berfungsi untuk komunikasi, navigasi, menekan sistem pesawat, dan bersifat sangat kompleks. Mengenai embedded system yang ada, ternyata juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Kelebihannya embedded system diantaranya yang pertama adalah mudah untuk disesuaikan. Kelebihan yang kedua adalah konsumsi daya yang rendah. Yang ketiga biaya yang relatif rendah.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah adanya peningkatan kinerja. Adapun kekurangan dari embedded system adalah yang pertama, upaya pengembangan yang tinggi. Jika kita mau mengembangkan dari embedded system tersebut. Terus kemudian yang kedua, jika kita pengen mengembangkan embedded system tersebut memakan waktu yang lama dalam rangka untuk pemasarannya. Demikian materi pelajaran informatika kelas 2 atau kelas 11 tingkat SLTA terkait dengan embedded system. Kurang lebihnya mohon maaf, yang besar-besarnya semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.